Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, adik-adik mahasiswa, Bapak akan memberikan materi perkuliahan masih dalam pengantar komunikasi dan komunitas agama. Kenapa? Minggu kemarin adalah materi secara umum ya, pengenalan secara umum. Nah, sekarang langsung ke arah studinya ya. Nah, jadi adik-adik semakin dalam tuh penerimaan materi bab pertama ini ya. Oke, mungkin adik-adik sudah tahu ya tentang pengertian komunikasi dan pengertian komunikasi lintas agama. Jadi pengertian komunikasi lintas agama itu ada dua variabel. Yang pertama komunikasi dan yang kedua lintas agama. Nah, komunikasi adalah cara orang mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi ada cara orang tuh. Jadi orang ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain itu harus ada cara. Nah, caranya apa? Caranya bisa berupa bahasa, bisa berupa menganggukkan kepala, bisa menggelengkan kepala, atau gestur lain, atau dengan cara menggambar atau melukis. Nah, semuanya ini adalah salah satu cara atau cara-cara mengungkapkan ide kepada orang lain. Jadi sesuatu itu harus ada caranya agar sesuatu yang disampaikan pada orang lain itu bisa diterima. Nah, ini adalah proses komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah cara-cara komunikasi yang terjadi antara minimal dua orang. Jadi ketika komunikasi sendiri, misalnya adik-adik bicara di depan kaca ya, ataupun nyanyi-nyanyi di depan cermin atau di tembok, itu bukan komunikasi walaupun ada suara dari yang memberi sumber. Kenapa tidak dikatakan komunikasi? Karena tidak ada orang yang menerima informasi itu. Nah, walaupun caranya ada dengan cara bahasa menyanyi misalnya, atau ngomong pidato sendiri, itu bukan komunikasi ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu bahwa kayak orang gila kan ngomong sendiri kemana-mana, itu bukan komunikasi walaupun dia mengungkapkan sesuatunya dengan bahasa ya, tapi tidak ada yang disampaikannya untuk siapa ya. Tuh, jadi kalau tidak ada yang disampaikannya atau penerimanya, maka itu bukan komunikasi ya. Nah, jadi adik-adik tahu, jadi komunikasi itu adalah cara orang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Caranya di sini adalah dengan apa? Dengan bahasa, dengan gestur tubuh, menganggukkan kepala, menggeleng kepala, atau menggambar yang lain-lainnya. Misalnya adik-adik berkomunikasi dengan orang, adik-adik senang kepada seseorang misalnya ya. Misalnya ada pria dan wanita, itu biasanya apa? Biasanya berkomunikasi dengan apa? Dengan kata-kata, misalnya bahasa bersiulnya, ataupun bernyanyi ya, ataupun adik-adik misalnya pergi ke suatu tempat, rumah makan, ingin makan, nah, misalnya warteg katakan ya. Nah, lalu tukang warteg itu menanyakan mau makan apa adik. Nah, tukang warteg menanyakan bahwa sukanya ini pindang. Adik-adik tidak mengungkapkan dengan bahasa tapi dengan mengangguk. Nah, berarti adik-adik komunikasinya caranya dengan mengangguk. Berarti setuju bahwa adik-adik makannya dengan pindang. Ketika misalnya tukang wartegnya menyodorkan telur, adik-adik tidak mau menggelengkan kepala, itu berarti tandanya komunikasinya itu adalah tidak mau dengan telur. Nah, jadi komunikasi itu caranya bisa dengan bahasa secara verbal ataupun dengan gestur, gerak tubuh, mengangguk, nah, menggeleng kepala, lalu mengepal tangan dan sebagainya. Semuanya itu adalah cara orang berkomunikasi yang harus ada orang, cara, dan penerimanya. Menurut David Caberto ada empat segi yang harus diperhatikan ketika terjadi komunikasi. Apa saja empat segi itu? Pertama adalah sumber, kedua pemberitahuan, ketiga saluran atau media, dan yang keempat adalah penerimanya. Sumber ini adalah orang pertama atau komunikator yang menyampaikan komunikasi atau yang memprakarsai munculnya komunikasi. Nah, untuk siapa komunikasi dari komunikator itu? Untuk sang penerima. Nah, sehingga dia itu sebagai komunikator itu memprakarsai atau mewakili penerima untuk menerima pesan atau menerima isi komunikasi dari komunikator ya. Ini yang pertama tentang sumber. Nah, sumber itu harus apa syaratnya? Harus dia cakap. Nah, ya, cakap itu pinter, cerdas ya.
bisa bicara gitu, ataupun gesturnya pinter. Nah, kedua harus bisa komunikasi, harus bisa mampu. Jadi walaupun dia misalnya orang yang nggak bisa berbicara, bisa orang bisu, tapi dia pandai mengungkapkan bahasa-bahasa verbal, bahasa-bahasa non verbalnya. Ini maka adalah termenuhi komunikasi. Jadi pertama, isi dari sumber yang bicara itu adalah pertama kecakapan, kedua berkomunikasi, ketiganya sikap. Nah, harus ada sikap. Sikap dari komunikator itu penting, karena kalau sikapnya kurang bagus maka yang menerima itu tidak mau. Misalnya seorang pemimpin ya, atau seorang ustadz akan memberi ceramah tentang Isra Mi'raj nih dalam puasa. Nah, tapi yang ceramahnya itu pakai apa? Pakai jin atau lari-lari atau kemana gitu ya, bersiul-siul, maka yang menerima juga tidak mau ya, karena caranya tidak sesuai dengan standar untuk dikomunikasikan, yaitu seorang ustadz. Beda kalau misalnya seorang tukang beca ya, tukang beca, ayo neng teng 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 teng, itu adalah komunikasinya, ayo naik naik. Nah, berarti tukang beca itu menawarkan untuk apa? Untuk supaya yang lain tuh orang itu bisa ikut atau naik becanya tukang beca itu. Tuh, itu jadi adalah sumber. Jadi sumber itu memenuhi harus ada kecakapan orang, kedua berkomunikasinya pintar, lalu sikap-sikapnya ada, dan pengetahuan. Serta yang ketiga, syaratnya itu isi dari sumber itu harus ada tadi, yaitu sistem sosial ya. Jadi sistem sosial itu adalah kebiasaan yang dibentuk oleh masyarakat gitu, yaitu sistem sosial ya. Kedua yaitu pemberitahuan. Pemberitaan ini adalah apa? Konten atau tema yang disampaikan. Konten sesuatu itu ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah anasir, unsur-unsur yang disampaikan, bentuk-bentuknya ya. Apa berupa apa ya? Tentang berita positif atau negatif, atau tentang kebanjiran, atau berita kematian, berita kebakaran dan sebagainya. Terus setelah anasir-anasir dari pemberitahuan itu ada corak. Coraknya apa? Coraknya adalah sedih, mengundang, gerak segera, atau santai, atau sambil lalu aja. Ini coraknya, corak daripada sesuatu itu yang diberitakan. Terus kode. Nah, kode-kodenya apa? Dia pakainya kodenya harus segera atau lewat simbol. Simbolnya apa? Simbolnya misalnya simbol lambaikan tangan atau hayu bareng-bareng bersama, atau dengan cara-cara apa? Dengan cara siaran. Nah, itu adalah kode. Nah, setelah itu isi. Nah, isi kontennya itu harus betul dipertanggungjawabkan agar komunikator itu memberikan pesan kepada yang diajak bicara atau yang diajak menerima pesan itu betul-betul tersampaikan pesannya. Jadi kalau isinya tidak bagus atau isinya tidak sesuai, maka yang menerima juga akan tidak menerima. Maka sering kita dikatakan berita itu adalah berita hoax ya. Nah, yang terakhir adalah ada cara pengolahannya. Cara pengolahannya apa? Dia itu harus diolah ya kontennya itu, supaya sumber yang memberikan informasi itu bisa diterima oleh sang penerima. Nah, ketiga, syarat ketiga yang harus dipenuhi kata David Keberto itu, seorang komunikasi itu harus ada saluran. Nah, saluran itu apa? Media. Nah, media ini misalnya apa? Untuk apa fungsinya? Untuk melihat, mendengar, menyentuh, membawa, mencicip. Jadi, apakah orang yang memberi informasi itu adalah melihat, atau orang yang menerima informasi itu melihat? Misalnya, saya melihat Pak Casram hari ini masuk. Nah, karena dia misalnya tetanggaan, dia udah siap-siap. Nah, jadi jangan dikatakan ketika dia ngomong memberikan informasi tidak ada tidak ada sesuatu yang dilihat. Maka itu namanya hoax ya. Nah, misalnya ada kabar, misalnya, Pak Casram hari ini tidak masuk. Nah, setelah dilacak itu sumbernya dari mana? Tidak ada berita, sumbernya tidak ada, maka dikatakan berita itu adalah gagal karena tidak ada sumber. Walaupun ada konten tapi sumbernya nggak ada, kontennya itu juga tidak pernah dilihat atau didengar, hanya muncul dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi banyak hal-hal yang seperti dalam kehidupannya ketika ada berita asal ngomong, nah ternyata sumber pemberitahuannya itu dari siapa, itu berarti itu adalah hoax, dan ini bukan syarat terjadinya komunikasi. Nah, seterusnya adalah apa? Menyentuh. Nah, pernah nggak kalian menyentuh atau saling bertemu gitu ya dengan orang itu melihat? Nah, lalu setelahnya membau dan mencicipi. Nah, kalau kalian misalnya saya suka bakso ini enak sekali rasanya, baunya enak.
Karena apa? Orang tersebut sudah mencicipi bakso, rasa bakso. Nah, atau membau tentang hal-hal yang indah, yang wanginya. Ketika Anda misalnya, saya ini makan kebab Turki, wah rasanya nggak enak kayak terasi. Nah, itu udah kelihatan ya, karena orang tersebut ditanya, masa kayak terasi, nah ternyata dia nggak pernah makan. Nah, ini berarti apa salah? Ini adalah komunikasinya gagal, karena dia ngomong tidak sesuai dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia rasakan atau apa yang dia cicipi. Jadi ketika kalian mencicipi, udah merasakan, Anda ungkapkan, wah rasa kebab Turki itu menarik, enak, maka lihatlah, maka belilah. Dengan harga mahal pun kita beli karena enak rasanya. Tapi jangan harap ketika kalian ingin menceritakan tentang kebab Turki tapi belum pernah sama sekali mencicipi, maka orang itu yang menerima informasi tidak akan percaya. Nah, hanya timbul tidak terjadi komunikasi antara komunikator dengan komunikasi. Nah, keempat adalah menurut David Caberto adalah harus ada penerima. Walaupun komunikatornya ada, pemberitahuannya ada, serta salurannya ada, tapi penerimanya nggak ada, nah maka itu tidak dikatakan komunikasi jalan ya. Sama kayak tadi misalnya orang gila, tahu nggak orang gila? Orang gila itu ngomong di mana-mana, dia ada sumbernya ya. Sumbernya ngomongnya orang gila, isinya dia dengan apa kata-kata itu, kontennya tentang misalnya tentang apa keluhan atau rasa senang. Caranya apa? Dengan bahasa. Nah ya. Salurannya mana? Salurannya tadi dia melihat ya, melihat sesuatu atau dia mendengar, membawa ketika dia belum gila. Jadi ada daya ingatnya. Tapi yang menerimanya tidak ada karena orang gila masa menerima ya, maka itu dianggap tidak terjadi komunikasi ya. Jadi paham ya adik-adik bahwa komunikasi itu harus ada 4 segi yang harus diperhatikan. Pertama sumber, kedua pemberitahuan, ketiga saluran, lalu keempat penerima. Ketika salah satu empat ini tidak ada, maka itu kata Berto itu tidak dikatakan sebagai suatu komunikasi ya, hanya pemberitaan aja. Nah makanya kalau ada misalnya mendengar informasi misalnya tentang apa gitu ya, tentang sekarang kan mau puasa Ramadan. Puasa Ramadan dimulai tanggal misalnya sekian. Nah, itu harus dicek ya siapa yang memberitahukannya, pemerintah misalnya, lihat datanya ya, yang sumbernya. Kalau ada datanya oke. Kedua kontennya ada, oke, pemberitahuannya. Ketiga salurannya ada lewat medsos atau lewat orang yang dipercaya. Nah ada, nah itu udah memenuhi syarat. Lalu penerimanya apa ya, kita muslimnya, itu berarti informasi tentang puasa nanti tanggal 22 Maret itu adalah valid. Nah itu adalah terjadi, berarti hal itu terjadi suatu komunikasi menurut David Caberto ya. Ya, jadi paham adik-adik, jadi komunikasi itu harus memenuhi 4 syarat. Kalau salah satu syaratnya tidak ada, maka tidak dikatakan komunikasi ya. Nah, lalu bagaimana ketika kalian sudah berkomunikasi? Menurut pakar lain yaitu Bernardo Attias, nah, bahwa ada 3 model komunikasi. Nah, pertama model retorika atau model perspektif dramaturgi, kedua model transmisi, dan ketiga model ritual. Nah, model retorika ini adalah model permukaan ya. Retorika itu retoris, dia memberikan keyakinan, memberikan berita agar orang yang menerima informasi itu menurut mengikuti apa yang diberitakannya itu. Ini katakanlah komunikator, katakan model retorika adalah orang yang apa? Model-model yang katakanlah garda terdepan ya. Garda terdepan, dia pasang badan. Misalnya Usuluddin itu tidak terjadi misalnya penyimpangan akidah atau tidak ada mahasiswa studi agama yang murtad. Nah, itu udah pasang badan. Itu namanya apa? Retoris ya. Dan meyakinkan orang agar orang lain anaknya bisa masuk ke studi agama-agama dengan menunjukkan bahwa dengan belajar di studi agama itu tidak akan membuat orang itu lemah iman, bahkan murtad. Tidak pernah terjadi dalam kasus di UIN Bandung misalnya, atau di UIN se-Indonesia tidak pernah ada umat Islam atau mahasiswa yang belajar di studi agama walaupun belajar agama-agama lain murtad. Nah, itu tidak ada karena buktinya ada, tidak pernah ada. Nah, ini adalah cara, ini adalah namanya cara retoris atau model retorika. Cara model retorika ini tujuannya untuk apa? Untuk menekankan, membuat orang mengikuti apa yang diucapkan itu. Tuh, jadi kalau orang-orang pengiklan atau kalian
berdiri di garda himma ya untuk mempromosikan adik-adik kelasnya untuk ikut misalnya matrikulasi, ikut penggojlogan regenerasi SA. Nah, itu harus orang-orang yang pandai berbicara retoris itu meyakinkan bukti-bukti agar penerima itu mengikuti apa yang diucapkan oleh sumber, agar mereka mengetahui, setelah mengetahui maka dia melaksanakan mengikuti apa yang dikatakan oleh sumber berita. Nah, itu model retorika ya. Nah, kedua adalah model transmisi. Transmisi itu apa? Pemindahan. Nah, model transmisi itu ada tujuannya untuk apa? Menanamkan, mengalihkan gagasan atau berita. Jadi ketika narasumber atau komunikator atau sumber memberitahukan tentang sesuatu, maka dia harus membidik berbagai aspek ya, agar apa? Agar gagasannya itu tidak dianggap layu atau tidak membosankan. Jadi misalnya adik-adik mempromosikan studi agama di sekolah aliyah. Nah ya, yang mempromosikannya itu membicarakan studi agama bukan hanya tentang lembaga saja, tapi tentang studentnya, tentang biayanya, masa depannya, kajiannya, lalu dosennya, pengalamannya, lalu rewardnya, dan berbagai aspek disajikan dalam satu integrasi. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar tadi orang sudah yakin, nah dikembangkan lagi dengan pendekatan tadi, berbagai aspek diungkapkan, maka ini namanya model transmisi. Jadi ketika hanya rotil saja, harus didukung model yang ketiga, yaitu model transmisi, untuk memperkuat dan mengalihkan berita itu kepada gagasan-gagasan yang akurat. Nah, lalu ketiga adalah model ritual. Nah, ini yang ketiga ini harus hati-hati karena dia harus mengajak tindakan, ya harus mengambil. Nah, misalnya kayak tadi, ayo adik-adik anak SMA kita masuk jurusan studi agama, itu retoris itu, karena adik-adik masa depan dengan studi agama akan jadi analis agama, itu retoris. Yang kedua, gagaskan bahwa dengan masuk studi agama ini maka berbagai tantangan umat bisa diselesaikan di studi agama. Itu adalah cara model-model transmisi. Yang ketiga, diajak untuk tadi mendaftar. Nah, ini namanya diajak langsung bertindak, itu namanya model ritual. Tentu saja kalau model komunikasi ritual itu sangat katakanlah tidak semua orang bisa ya, beda dengan retorika. Jadi kalau model ritual itu mengajak, berarti ada apa? Berarti ada kekuatan dari orang tersebut, baik kekuatan ilmu, pengalaman maupun dari kekuatan sang penciptaannya, diberikan kekuatan dari sang pencipta. Makanya misalnya ada seorang ustadz ketika memberitahukan pengumuman beda dengan seorang yang tukang beca memberikan pengetahuan yang sama. Nah, atau kayak tadi tentang berita ya, studi agama-agama, ketua jurusan memberitahu tentang mempromosikan jurusannya berbeda dengan orang yang bukan mahasiswa studi agama. Nah, akan tidak didengar ya, karena dia sumbernya bukan dari sumber pertama, atau orang tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mengumumkan berita itu ya. Jadi kalau model ritual itu sangat kuat sekali, punya dampak enggak ya, teruji. Apakah seseorang itu punya dampak karisma kepada orang lain untuk dia mengikuti apa yang diungkapkan? Nah, ini adalah model-model komunikasi secara ritual ya. Nah, oke ya. Jadi ketika komunikasi terjadi ada 3 model. Pertama, model retorika, kedua model transmisi, ketiga model ritual. 3 model ini adalah bentuk komunikasi yang dikembangkan di dalam dunia akademis ya. Nah, oke ya, adik-adik mungkin paham tentang pertama tadi definisi komunikasi, kedua syarat komunikasi, ketiga modelnya. Nah, sekarang yang langsung beralih kepada bagaimana komunikasi lintas agama. Nah, komunikasi lintas agama itu adalah berbeda dengan komunikasi antara agama. Jadi, lintas agama itu adalah hubungan antara dua yang berbeda, nah tapi dalam bingkai bangsa yang berbeda. Ya, kalau antar agama ada dalam Indonesia misalnya, komunikasi antar agama itu berarti misalnya antara Hindu dan Islam, antara Kristen dan Islam terjadi satu di daerah Indonesia, satu bangsa. Nah, kalau komunikasi agama ada terjadinya global antar bangsa. Misalnya komunikasi orang Islam dengan orang Kristen yang ada di Jerman, orang Islam di Indonesia dengan orang Kristen atau Buddha di Amerika. Nah, ini namanya lintas agama. Dia lintas agama itu lintas negara ya. Ketika komunikasi antar agama berarti hanya terjadi perbedaan antar agama di dalam satu negeri ya.
Tuh, jadi ada yang udah tahu bahwa komunikasi lintas agama itu komunikasi menyampaikan sesuatu kepada orang yang berbeda agama dalam bangsa yang berbeda dan agama yang berbeda, atau orang yang beragama yang berbeda ya. Nah, di sini kenapa munculnya komunikasi lintas agama? Tujuannya apa? Komunikasi lintas agama itu tujuannya untuk membangun ya hubungan, relationship, hubungan apa? Hubungan baik. Pertama, hubungan baik. Kedua, saling pengertian. Ketiga, kerjasama, saling menguntungkan tuh. Jadi kenapa komunikasi lintas agama terjalin baik? Terjalin untuk apa? Tujuannya untuk menjadi hubungan. Kalau tidak ada hubungan, maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Kedua, saling pengertian, dan yang keempat, kerjasama, saling menguntungkan ya. Nah, jadi komunikasi lintas agama ini adalah komunikasi antar manusia yang berbeda agama yang ada di wilayah yang berbeda atau di negara yang berbeda. Tujuannya apa komunikasi lintas agama ini? Untuk membangun hubungan baik, saling pengertian, dan kerjasama, saling menguntungkan. Jadi pertama, hubungan baik dijalin dulu. Setelah hubungan yang terjalin, maka saling menghargai, saling toleransi, kekuatan dan kelemahan harus diakui bersama. Ketiga, kerjasama tuh ya. Misalnya kita ingin kerjasama dengan berbagai agama di seluruh dunia. Nah, terbentuk misalnya wadahnya apa? Wadahnya misalnya interfaith community. Nah, kita bentuk tuh warga-warga dunia beda agama itu jadi satu kesatuan. Nah, misalnya dari misalnya mahasiswa Indonesia di UIN Bandung nih, bentuk kerjasama hubungan antar agama internasional, ada agama Hindu, Buddha, dan dari berbagai negara. Nah, ini namanya komunikasi lintas agama. Nah, syarat tadi tujuannya itu apa? Untuk menjaga hubungan baik, lalu membuat pengertian, dan ketiga adalah kerjasama saling menguntungkan ya. Nah, jadi komunikasi lintas agama itu terjadi ada pesan dan anggota. Jadi pesan dan anggota dari satu agama dan agama lain itu harus memiliki satu ide, harus satu niat yang baik. Karena kalau tidak terjadi hubungan yang baik, maka komunikasi lintas agama itu akan tidak terjadi. Karena kita tahu bahwa agama itu adalah masalah vested interest, masalah keminatan. Beda dengan masalah hubungan ekonomi, budaya. Kalau agama itu kan menyangkut masalah hati ya. Jadi ketika kalian berhubungan dengan orang lain yang beda agama, yang apalagi beda bangsa ya, maka itu harus tahu dulu karakter bangsa mereka, agama mereka itu, supaya terjalin hubungan baik. Dan nanti kalau sudah hubungan itu terjadi, muncullah toleransi atau pengertian, dan disitulah diambil saling menguntungkan. Jadi hubungan lintas agama itu adalah saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan, atau satu untung satu rugi, tidak boleh ya. Jadi makanya diadakan satu SOP misalnya. Misal contoh mahasiswa studi agama UIN Bandung mau ngajarin dengan mahasiswa Kristen misal Universitas England yang di London. Nah, itu udah, itu namanya hubungan komunikasi lintas agama, berbeda agama juga berbeda bangsa ya, gitu ya. Oke ya. Nah, di situ harus kita tahu bahwa komunikasi lintas agama itu juga harus ada harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, di antaranya apa? Di antaranya pertama ada persepsi. Nah, kita harus memahami ya karakter dari orang beragama dan bangsa yang berbeda itu, persepsinya gimana, cara pandangnya ya, cara pandang. Kedua, kognisi dari orang tersebut ya, orang beda agama dan bangsa itu. Ketiga, sosialisasi dan kepribadian. Nah, jadi persepsi itu kita paham, bagaimana dia memandang sesuatu, memandang agama orang lain, nah gitu ya. Nah, memandang agama orang lain itu menyangkut masalah sikap. Maka sebagaimana Bapak kemarin jelaskan, ada 3 sikap, yaitu eksklusif, inklusif, dan pluralis. Nah, 3 sikap ini adalah harus Anda pahami ketika berhubungan atau berkomunikasi lintas agama, yaitu persepsi namanya. Karena apa? Ketika persepsi berbeda, maka akan berbeda juga kejadiannya, dan akan membuat hubungan lintas agama itu tidak terjalin dengan baik ya. Lalu kedua, kognisi. Nah, tentu saja kalau kita berhubungan itu harus dengan nalar ya, harus ada otak. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa bicara dengan rasional atau logis, maka itu sulit dipahami ya. Jangan-jangan nanti muncul satu ketidakbiasaan atau kebiasaan dalam pembahasan. Jadi ketika misalnya
terjadi hubungan antar agama, antar berbagai negara, antara misalnya studi agama di UIN dengan di Jakarta, di London. Nah, itu harus ada kognisinya, cara pandangnya ya. Nah, dengan kognisi bukan dengan hati atau dengan perasaan ya. Nah, lalu syarat ketiganya harus diperhatikan adalah sosialisasi itu. Jadi harus ada daya sosialisasi, jangan diam aja supaya terdukung komunikasi itu. Ketika orang misalnya berhubungan dengan beda agama dan beda bangsa, kalau tidak mensosialisasikan diri, maka ada anggapan tidak ada untuk apa berhubungan dengan mereka. Mereka kan beda agama, beda bangsa. Nah, hal-hal seperti itu perlu ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini menambah power hubungan itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah kepribadian tuh. Jadi tetap karena kita manusia harus ada kepribadian, ada karakter, ada etika. Jadi kita harus memahami etika bangsa-bangsa lain dan agama lainnya. Jangan sampai, wah, saya nggak suka lah berhubungan dengan orang Hindu India karena dia adalah penyembah sapi misalnya, atau dia adalah suka mandi di air Gangga yang tidak bersih karena tidak steril. Nah, ini adalah tidak terjadi, tidak baik untuk hubungan antar lintas agama ya. Tuh, jadi ada 4 poin yang harus diperhatikan ketika komunikasi lintas agama. Pertama, persepsi, kognisi, sosialisasi, dan kepribadian. Nah, lalu dari 3-4 aspek ini ada gangguannya. Ya, gangguan lintas agama itu apa? Harus memperhatikan bahasa ya, bahasa itu harus diperhatikan. Kedua, isyarat nonverbal, sikap, kepercayaan, watak, nilai, dan orientasi pemikiran. Nah, jadi ketika komunikasi antar agama itu yang harus diperhatikan, di samping 4 juga harus diperhatikan hambatannya, yaitu kemampuan bahasa, isyarat verbal, lalu sikap, kepercayaan, watak, nilai, dan orientasi pemikiran. Ya, demikian saja dari Bapak ya pembicaraan mata kuliah hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semakin tajam semakin melihat bahwa perkuliahan wacana pelintas komunikasi agama ini sangat bagus untuk dikembangkan. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.